Di kota Baghdad, matahari bersinar seolah turut ingin menyaksikan kehebatan akal manusia. Burung-burung beterbangan di atas kubah istana, sementara para menteri bergegas mengenakan jubah terbaik mereka. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ujian kecerdikan, sebuah tradisi lama di mana sang raja yang terkenal cerdas dan bijaksana akan menguji siapapun yang dianggap terlalu pintar. Dan satu nama selalu muncul setiap kali ujian itu diumumkan. Abu Nawas, seorang lelaki kurus, berjanggut tak teratur, pakaiannya sering terlihat lusuh, dan wajahnya selalu membawa senyum yang membuat orang ragu. Apakah ia sedang bercanda, atau sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya bagi harga diri orang lain? Para menteri tidak menyukainya, para pejabat takut padanya, rakyat mencintainya, dan sang raja tidak pernah benar-benar bisa menebak Abu Nawas. Hari itu, raja berniat menjatuhkan Abu Nawas di hadapan seluruh istana. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa 3 biji kurma akan menjadi saksi betapa kesombongan dapat kalah oleh kesederhanaan. Raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Di hadapannya berdiri 10 menteri utama kerajaan. Semuanya pintar, berpendidikan, dan merasa jauh lebih cerdas daripada seorang Abu Nawas yang sering tertawa sendiri. Sudah terlalu lama, ujar raja sambil mengelus janggutnya. Rakyat menganggap Abu Nawas lebih pintar dariku. Para menteri saling pandang, lalu mengangguk cepat-cepat. Benar, Paduka, kata menteri pertama. Orang itu sering mempermalukan istana dengan caranya yang tidak sopan. Raja mengangguk pelan. Karena itu, hari ini aku akan mengujinya. Ujian yang tidak bisa dijawab dengan kelucuan, tidak bisa disiasati dengan kebohongan. Menteri kedua tersenyum licik. Biarkan kami menyusun soal, Paduka. Soal yang hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar pintar. Raja tersenyum kecil. Tidak, aku sendiri yang akan mengujinya. Abu Nawas sedang duduk di pasar, mengobrol dengan pedagang kurma sambil mencicipi dagangan. 1 biji lagi, Tuan, katanya santai. Ilmu tak akan masuk ke perut kosong. Belum sempat pedagang menjawab, datanglah 2 pengawal istana. Abu Nawas, kau dipanggil raja. Sekarang. Abu Nawas mengunyah pelan, lalu berkata, kalau begitu tunggu sebentar. Ilmu tidak sopan kalau dibawa ke istana sambil lapar. Para pengawal bingung. Namun sebelum mereka bisa marah, Abu Nawas mengambil 3 biji kurma, memasukkannya ke dalam kantong kecilnya. Baiklah, katanya sambil berdiri. Aku siap kalah, atau membuat orang lain merasa menang. Saat Abu Nawas memasuki aula istana, tawa kecil terdengar dari sudut-sudut ruangan. Pakaiannya kontras dengan kemewahan istana. Raja menatapnya tajam. Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu. Abu Nawas membungkuk hormat. Paduka, aku ini orang bodoh. Kalau kalah, jangan ditertawakan. Menteri ketiga berbisik. Dia sudah mulai pura-pura. Raja mengangkat tangan. Diam. Kemudian raja berkata lantang. Jika kau gagal menjawab ujianku, kau akan diusir dari kota. Ruangan hening. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau aku berhasil. Raja tersenyum penuh percaya diri. Aku akan mengakui bahwa kecerdikanmu bukan kebetulan. Abu Nawas tersenyum kecil. Baik, tapi izinkan aku membawa sesuatu. Raja mengangguk. Abu Nawas mengeluarkan 3 biji kurma dari kantongnya. Para menteri tertawa tertahan. Raja berdiri. Abu Nawas, katanya, jawablah ini. Mana yang lebih berharga? Kekuasaan, harta, atau ilmu? Jawabanmu harus membuktikan, bukan sekadar kata-kata. Para menteri tersenyum.
Ini soal filsafat tinggi, tak mungkin dijawab dengan lelucon. Abu Nawas menatap 3 biji kurma di tangannya. Lalu, ia melempar 1 biji kurma ke lantai. Tak, ini harta, katanya. Jika jatuh, orang akan berebut. Ia melempar biji kedua ke arah pengawal. Ini kekuasaan. Semua tunduk, tapi takut. Ia memegang biji ketiga, tidak melemparnya. Dan ini ilmu. Raja mengernyit. Lalu, Abu Nawas tersenyum. Yang jatuh bisa hilang. Yang ditakuti bisa runtuh. Yang disimpan akan tumbuh. Ruangan mulai hening. Namun raja belum puas. Raja berkata, "Kalau begitu jawab ini. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa orang bodoh bisa mengalahkan orang pintar?" Para menteri tertawa kecil. Abu Nawas mengangguk. "Bolehkah aku bertanya dulu?" "Silakan." "Paduka percaya aku bodoh?" Raja menjawab jujur. "Kadang iya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Berarti aku sudah menang." Ruangan gempar. "Apa maksudmu?" Abu Nawas berkata pelan. "Orang pintar tidak pernah mengaku paling pintar. Orang bodoh sering mengira dirinya pintar." Para menteri terdiam. Abu Nawas maju ke tengah aula. Ia menyerahkan 3 biji kurma kepada raja. "Paduka," katanya, "jika Paduka bisa membuat 1 biji kurma ini tumbuh tanpa ditanam, aku akan mengaku kalah." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Ilmu itu seperti kurma. Ia butuh tanah rendah hati, air kesabaran, dan waktu." Ia membungkuk. Dan orang yang merasa paling tinggi tak pernah mau menunduk untuk menanam. Istana sunyi. Raja menatap kurma di tangannya lama sekali. Akhirnya ia tertawa, bukan tawa mengejek, tapi tawa orang yang sadar. "Hari ini," katanya, "aku tidak kalah oleh Abu Nawas." Ia berdiri. "Aku kalah oleh kesederhanaan." Para menteri tertunduk. Raja menoleh ke Abu Nawas. "Kau bebas. Dan kau benar." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, kita semua menang jika mau belajar." Walau raja telah mengakui kebijaksanaan Abu Nawas, tidak semua orang di istana bisa menerima kenyataan itu. Di balik tirai sutra aula utama, para menteri berkumpul dengan wajah kusut. Tidak ada tawa. Tidak ada pujian. Yang ada hanya dengki yang berdesis pelan. "Ini memalukan," bisik menteri pertama sambil mengepalkan tangan. "Kita, orang-orang terpelajar, dipermalukan oleh 3 biji kurma." Menteri kedua mengangguk keras. "Raja memang mengaku kalah, tapi rakyat akan menganggap Abu Nawas lebih bijaksana dari seluruh istana." Menteri ketiga menyeringai. "Kalau kita tidak menjatuhkannya sekarang, suatu hari dia bisa membuat kita semua terlihat seperti badut." Mereka saling pandang. Dan dari pandangan itulah lahir rencana yang lebih licik dari sekadar teka-teki. Keesokan harinya, sebuah pengumuman disebarkan ke seluruh kota Baghdad. Raja akan mengadakan sidang keadilan terbuka. Siapapun boleh mengadu. Dan Abu Nawas akan menjadi penengahnya. Rakyat bersorak. Para pedagang tersenyum. Orang miskin berharap. Namun di balik layar, para menteri tertawa kecil. "Sidang ini," kata menteri pertama, "akan menjadi kuburan bagi nama Abu Nawas." Mereka merancang kasus yang mustahil adil. Kasus yang jika diputuskan salah, Abu Nawas akan dicap tidak bijaksana. Jika benar, ia akan dimusuhi orang berkuasa. Raja, yang tidak mengetahui sepenuhnya niat busuk itu, menyetujui sidang tersebut. Hari sidang tiba. Aula istana penuh. Rakyat berdiri hingga keluar gerbang. Kasus pertama diajukan. Seorang pedagang kaya menuduh seorang miskin mencuri sekarung kurma. "Kurma itu milikku," teriak pedagang.
Aku melihatnya membawa karung itu keluar dari gudangku. Orang miskin gemetar. Ampun, Paduka, aku hanya memungut kurma yang jatuh dari lubang karungnya. Pedagang membentak. Bohong, kurma tetap kurma. Milikku. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Para menteri menahan senyum. Ini jebakan pertama. Abu Nawas tidak langsung berbicara. Ia justru meminta 1 biji kurma dari pedagang. Pedagang heran, tapi menyerahkannya. Abu Nawas lalu menjatuhkan biji kurma itu ke lantai istana. Tak, sekarang, katanya tenang. Siapa pemilik lantai istana? Semua terdiam. Raja, jawab seseorang. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, apakah biji kurma ini sekarang milik raja? Raja tersenyum samar. Tidak, kurma tetap milik pedagang. Abu Nawas tersenyum. Nah, kalau begitu, kurma yang jatuh dari karung dan tidak dijaga, bukan lagi milik keserakahan. Ruangan bergemuruh. Ia menoleh ke pedagang. Kalau kau ingin semua kurmamu utuh, jagalah dengan baik. Jangan salahkan orang lapar atas kelalaianmu. Raja mengangguk. Kasus dimenangkan oleh si miskin. Para menteri mulai gelisah. Menteri kedua segera maju. Paduka, ada kasus lain. 2 orang bersaudara dihadirkan. Mereka berebut sebidang tanah warisan. Yang satu kaya, yang satu miskin. Si kaya berkata, "Ayah lebih sering tinggal bersamaku. Tanah ini milikku." Si miskin berkata pelan, "Ayah lahir di tanah itu. Ia mencintainya." Para menteri tersenyum licik. Apapun keputusan Abu Nawas, akan ada yang marah. Abu Nawas kembali diam. Lalu ia bertanya, "Di mana ayah kalian dimakamkan?" "Di tanah itu," jawab si kaya. Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, tanah itu sudah memilih pemiliknya." Semua terdiam. "Tanah yang menampung jasad orang tua," lanjut Abu Nawas, "bukan untuk diperebutkan, tapi dijaga." Raja berdiri. Keputusan bijaksana. Menteri kedua pucat. Di sela-sela sidang, para menteri berbisik panik. Dia selalu membalikkan keadaan. Setiap jebakan justru mempermalukan kita. Menteri ketiga berkata lirih, "Kita butuh 1 ujian terakhir, yang tidak bisa dia selesaikan dengan kata-kata." Mereka sepakat. Ujian terakhir akan melibatkan hukuman mati secara moral, menjatuhkan kepercayaan rakyat. Menteri pertama maju membawa sebuah timbangan emas. "Paduka Raja," katanya lantang, "kami ingin menguji Abu Nawas dengan keadilan mutlak." Ia menunjuk 2 kantong. 1 berisi emas kerajaan, 1 berisi emas rakyat. Jika Abu Nawas bisa membedakan mana yang lebih berat, tanpa menimbangnya, kami akan mengakui kebijaksanaannya. Rakyat terdiam. Ini mustahil. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia justru tertawa kecil. Abu Nawas mengeluarkan 3 biji kurma yang tersisa. Ia meletakkannya di depan timbangan. "Paduka," katanya pada raja, "emas manapun akan terasa berat jika tidak jujur." Ia menunjuk kantong kerajaan. "Yang ini berat karena amanah." Ia menunjuk kantong rakyat. "Yang ini berat karena tanggung jawab." Ia menatap para menteri. "Dan yang paling berat adalah kebohongan yang dipikul terlalu lama." Raja memejamkan mata.
Ia tahu raja berdiri dengan wajah tegas. Cukup. Ia menatap para menteri satu persatu. Hari ini bukan Abu Nawas yang diuji, tapi kalian. Para menteri gemetar. Orang bijak, lanjut raja, tidak sibuk menjatuhkan orang lain. Ia sibuk memperbaiki diri. Raja menoleh ke Abu Nawas. Dan kau, sekali lagi mengingatkanku. Setelah sidang selesai, rakyat ingin mengangkat Abu Nawas. Namun ia menolak. Ia berjalan keluar istana sendirian. Seseorang bertanya, "Kenapa kau tidak menikmati kemenanganmu?" Abu Nawas tersenyum. Karena orang yang menikmati kemenangan sering lupa belajar. Ia mengeluarkan satu biji kurma terakhir. Dan ilmu, katanya, harus selalu ditanam. Walau sidang keadilan telah berakhir, api dengki di hati para menteri belum padam. Mereka sadar, selama Abu Nawas masih dipercaya rakyat dan raja, posisi mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Dia terlalu berbahaya, bisik menteri pertama di ruang rahasia istana. Selama dia hidup bebas, kita akan selalu terlihat bodoh. Menteri kedua menimpali. Jika akal tak bisa mengalahkannya, maka nama baiknya yang harus dihancurkan. Mereka pun sepakat menggunakan senjata paling licik di dunia, fitnah. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai terdengar di pasar. Katanya Abu Nawas menyimpan emas istana. Ada yang bilang dia mempermainkan raja. Konon 3 biji kurma itu cuma tipu muslihat. Rakyat bingung. Sebagian ragu. Sebagian lain mulai bertanya-tanya. Abu Nawas sendiri, ia tetap duduk di warung kecil, meminum air sambil tersenyum. Seorang pedagang mendekat. Abu Nawas, tidakkah kau dengar kabar itu? Abu Nawas mengangguk. Aku dengar. Lalu kenapa kau diam? Ia menjawab tenang. Karena kebohongan lelah jika dikejar, dan mati jika diabaikan. Namun raja tidak bisa setenang itu. Ia mendengar isu dari berbagai arah. Bukan karena ia percaya, tetapi karena kerajaan berdiri di atas kepercayaan rakyat. Panggil Abu Nawas. Perintah raja. Saat Abu Nawas menghadap, raja menatapnya lama. Ada kabar buruk tentangmu, ujar raja jujur. Abu Nawas tersenyum tipis. Paduka, kabar buruk selalu mencari orang yang berdiri di tengah. Raja menghela napas. Aku perlu kebenaran. Abu Nawas membungkuk. Paduka tidak perlu mendengarku. Biarkan kebenaran berjalan sendiri. Menteri pertama melihat kesempatan emas. Paduka, katanya lantang di hadapan istana, izinkan kami menguji Abu Nawas satu kali lagi. Bukan dengan teka-teki, tapi dengan kejujuran rakyat. Raja ragu, namun akhirnya setuju. Diumumkanlah sebuah tantangan. Siapapun yang merasa dirugikan oleh Abu Nawas, datanglah dan bersaksilah. Para menteri tersenyum yakin. Mereka telah menyiapkan saksi palsu seorang pria maju. Pakaiannya rapi, suaranya lantang. Aku dirugikan Abu Nawas. Dia menipuku dengan kata-katanya. Abu Nawas menatapnya tenang. Apa yang kuambil darimu? Tanya Abu Nawas. Waktuku. Kepercayaanku. Abu Nawas mengangguk. Apakah aku menjanjikan emas? Tidak. Apakah aku memaksamu percaya? Pria itu terdiam. Abu Nawas menoleh ke raja. Paduka,
Orang ini marah karena harapannya sendiri. Menteri mulai gelisah. Tiba-tiba, seorang anak kecil maju dari kerumunan. "Aku mau bicara," katanya polos. Semua terkejut. "Apa hubunganmu dengan Abu Nawas?" tanya raja. Anak itu menjawab, "Dia pernah memberiku kurma saat aku lapar." Ia mengeluarkan biji kurma dari sakunya. Katanya, "Simpan ini. Kalau kau lupa bersyukur, lihatlah biji ini." Istana hening. Anak itu menatap para menteri. Kalau orang jahat, kenapa memberi tanpa meminta? Raja menutup mata. Fitnah mulai runtuh. Abu Nawas mendekat ke anak itu. "Kau masih menyimpannya?" Anak itu mengangguk. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata lantang, "3 biji kurma telah mengajarkanku hari ini." Ia menoleh ke raja. Yang pertama mengalahkan kesombongan. Yang kedua mengalahkan keserakahan. Dan yang ketiga, mengalahkan kebohongan. Raja berdiri. "Cukup," ujar raja dengan suara bergetar. Ia menatap para menteri. Fitnah adalah tanda ketakutan orang yang kalah. Para menteri gemetar. "Mulai hari ini," lanjut raja, "siapapun yang menjatuhkan orang lain tanpa bukti, telah menjatuhkan dirinya sendiri." Beberapa menteri dicopot. Sebagian diasingkan. Rakyat bersorak, bukan karena hukuman, tetapi karena keadilan akhirnya berbicara.